Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang administrasi perkantoran. Sebelum kita mengetahui dan mempelajari materi tentang administrasi perkantoran, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Yang kedua, penerapan penggunaan panca indera sebagai alat komunikasi secara efektif dan efisien berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut. Yang ketiga, meyakini bahwa di kantor adalah salah satu bentuk pengamalan perintah Tuhan yang harus dilakukan secara bersungguh-sungguh. Yang keempat, memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam pembelajaran menyiapkan dan menggunakan peralatan kantor. Yang kelima, menunjukkan perilaku ilmiah, jujur, disiplin dalam melakukan semua kegiatan yang ada dalam perkantoran. Yang keenam, menghargai kerja individu dan kelompok dalam pembelajaran sehari-hari sebagai untuk mewujudkan implementasi sikap kerja. Yang ketujuh, memiliki sikap proaktif dalam melakukan kegiatan perkantoran. Dalam pengantar administrasi perkantoran ini terdapat beberapa materi yang harus kita bahas ya anak-anak, yaitu paradigma dan filosofi administrasi perkantoran, di mana kita harus mencapai tujuan atau kompetensi dasarnya, menjelaskan paradigma dan filosofi administrasi perkantoran, mempresentasikan paradigma dan filosofi administrasi perkantoran. Selanjutnya itu karakteristik administrasi perkantoran, di mana kita harus menguraikan karakteristik administrasi perkantoran, mengevaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran. Selanjutnya, azas-azas manajemen perkantoran, yang kita harus mencapai tujuan memahami azas-azas manajemen perkantoran dan menggunakan azas-azas manajemen perkantoran untuk memecahkan masalah manajemen. Nah, pada pembelajaran ini kita harus mengamati, menanya, mengeksplor dan mengasosiasi serta mengkomunikasikan tentang materi yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama yaitu pengertian administrasi kantor dan administrasi perkantoran. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Pengertian administrasi ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu ad dan minister. Ad artinya intensif dan minister artinya melayani, membantu atau memenuhi. Selanjutnya itu, menurut KBBI, administrasi ini adalah usaha dan kegiatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan, pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor dan tata usaha. Menurut dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan dan memperoleh keterangan bagi pihak untuk memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Selanjutnya, dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, sekian dari pengertian administrasi. Selanjutnya, kita akan memasuki pengertian dari kantor. Seperti yang disebutkan bahwa kantor adalah bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Lebih lanjut lagi, dapat disebut bahwa kantor merupakan pusat pengelolaan data dan keterangan serta tempat konsentrasi pimpinan dan para staf personil atau pegawai melakukan aktivitas manajemen. Sebelum itu,
kita harus mengetahui dulu pengertian menurut beberapa pendapat, yaitu menurut KBBI, kantor adalah balai atau gedung, rumah atau ruang tempat mengurus suatu pekerjaan atau perusahaan tempat bekerja. Selanjutnya, pengertian kantor dapat juga ditinjau dari dua segi. Yang pertama, dari segi fisik. Kantor dilihat dari bentuk luar atau gedung yang bersifat statis, yaitu suatu tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen, misalnya pemeliharaan warkat. Yang kedua adalah dari segi aktivitas. Kantor dilihat dari kegiatannya yang bersifat dinamis, yakni adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengertian administrasi kantor. Setelah anak-anak ibu mengetahui apa itu pengertian perkantoran dan pengertian administrasi, kita akan memasuki pengertian administrasi perkantoran. Sebelumnya, ibu meminta anak-anak untuk mencatat apa yang ibu sampaikan agar anak-anak ibu dapat mengingat kembali pelajaran yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Mungkin pada pertemuan besok ibu akan menanyakan kembali materi yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Oke, masuk yaitu pengertian administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ini mempunyai pendapat dari beberapa ahli, yaitu menurut William Spriegel and Ernest Davis dalam buku Principles of Business Organization and Operation, manajemen kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan penjualan. Nah, yang kedua yaitu menurut George R. Terry dalam buku Office Management and Control, manajemen kontrol adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan. Yang ketiga yaitu menurut Arthur Granger dalam buku National Office Management Association Report, beliau mengatakan bahwa manajemen kantor adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan, komunikasi, dan perekaman dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur administrasi perkantoran. Anak-anak ibu dapat mengetahui itu apa unsur-unsur administrasi perkantoran. Menurut Delinggi, dalam administrasi perkantoran modern terdiri dari 8 unsur administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu pengorganisasian, yaitu adalah proses untuk menyatukan beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang ketiga adalah tata hubungan. Tata hubungan yaitu kerangka dalam organisasi melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab individu di dalam organisasi. Yang keempat, kepegawaian. Kepegawaian berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam sebuah organisasi.
Nah, selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis pekerjaan kantor. Jenis-jenis pekerjaan kantor ini merupakan materi terakhir pada pertemuan kita saat sekarang ini, yaitu yang pertama adalah pekerjaan tulis-menulis. Pekerjaan tulis-menulis ini dinyatakan secara tertulis dan disusun sistematis sebagai produk kantor yang siap disajikan bisa di mana diperlukan. Yang kedua adalah mengetik. Pekerjaan mengetik pada dasarnya merupakan pekerjaan juru tulis. Tujuan mengetik ini menghemat tenaga dan waktu yang memperbanyak workat dan mempercepat pekerjaan itu menulis. Yang ketiga yaitu pekerjaan menghitung. Pekerjaan menghitung pada umumnya lebih banyak berhubungan dengan masalah keuangan, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan biaya transportasi. Selanjutnya adalah pekerjaan membuat jadwal grafik dan chart. Bertambahnya luasnya kegiatan yang harus dilakukan, bertambah besar organisasi yang bertambah jumlah pegawai, serta adanya perkembangan atau kemajuan yang dicapai. Selanjutnya adalah jadwal. Jadwal merupakan perencanaan terhadap penyelesaian pekerjaan yang memerlukan proses tindak lanjut jadwal. Nah, sekian dari materi pembelajaran kita saat sekarang ini. Dapat kita simpulkan bahwa administrasi perkantoran itu merupakan fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasional perusahaan atau organisasi. Nah, anak-anak ibu harus mengetahui dan mengingat kembali apa materi pembelajaran yang kita pelajari saat sekarang ini. Sebelum kita menutup pembelajaran saat ini, ibu akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, anak-anak ibu cari kekurangan dan kelebihan dari asas-asas administrasi perkantoran tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan tanya jawab. Jika ada anak-anak ibu yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan kepada ibu. Baiklah, ibu akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga kalian dapat mengingat kembali apa pembelajaran kita saat sekarang ini dan mengulang-ulang kembali materi pembelajaran yang kita pelajari saat sekarang ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.